Saya ke Bung Martin tadi, teror yang didapatkan oleh keluarga itu apa saja? Ada 3, betul ya? Ada amplop coklat, lalu juga perusakan makam. Nah, bagaimana bentuk teror itu diterima keluarga dan apa yang dilakukan? Ya, setidak-tidaknya ini serangan psikologis ya. Karena kenapa? Ya, ketika seseorang yang sudah meninggal harusnya kan dia rest in peace lah ya. Damai dalam meninggalnya dia. Tapi ini sampai ada yang ngacak-ngacak makam dia, berarti kan jangan-jangan orang yang memang mungkin terlibat itu masih tidak terima walaupun Arya sudah meninggal. Lalu yang kedua, mengenai dikirimnya suatu simbol-simbol dalam bentuk kertas itu ya. Ya, amplop. Nah ini sampai sekarang keluarga juga tidak memahami kenapa kok ada simbol-simbol itu yang dikirimkan ke rumah. Tapi apapun itu, Mbak Friska, itu kan harusnya bisa menjadi satu petunjuk. Yang membuat itu kan kemungkinan akan ada DNA tangannya tuh kalau memang masih Ada. Nah, lalu yang merusak makam kan kalau kita memang perbesar pencarian melalui satu CCTV gitu atau surveillance itu kan bisa kena itu, bisa dapat entah pakai punyanya Lantas atau punyanya Pemda atau punyanya orang-orang di sekitar yang radius berapa kilometer gitu loh. Nah ini juga yang menurut saya harus digali. Seperti itu. Artinya kalau dengan ada teror seperti ini, Pak Ito, dengan ada atau tidaknya permohonan dari keluarga korban, penyelidik harus bisa bergerak untuk mencari. Ya, kita ambil satu contoh penanganan laporan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi kan. Kan dihentikan penyelidikannya kan. Tapi pihak daripada pelapor kan tidak puas sehingga minta gelar perkara khusus. Nah ini juga bisa dilakukan. Gelar perkara khusus untuk kasus Arya Daru. Untuk kasus Arya Daru tentunya ya. Nah apa yang ditemukan dengan berbagai kesimpulan atau mungkin untuk diuji kan waktu itu juga yang kasusnya ijazah palsu yang ditangani oleh Barreskrim itu kan diuji kembali di gelar khusus itu kan. Dengan antara saksi ahli dengan saksi ahli yang ditangani oleh pelapor kan. Nah mungkin ini satu ruang. Satu ruang di mana ruang ini sebenarnya sudah dibuka bahwa penyelidikan ini belum selesai, masih bisa dilanjutkan apabila ada hal-hal yang lain. Nah, kemudian kalau penetapan tersangka, menurut saya kebetulan juga memiliki latar belakang di bidang hukum ya, itu seseorang bisa ditetapkan tersangka dengan 3, 1 pelaku utama, 2 turut serta membantu, 2 turut serta atau 3 yang membantu. Di mana dulu ini ditempatkan? Kalau kita punya keyakinan bisa mendapatkan sesuatu dari orang tersebut keterangan, maka kita tetapkanlah seorang menjadi tersangka. Nah, toh kalau memang tidak terbukti, kita bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan ya. Nah, disinilah sekarang yang nanti pasti saya yakin dari keluarga almarhum ini yang sekarang sudah membuka hatinya ya, itu akan menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Hanya satu tadi, jangan sampai ada kontradiksi. Penasihat hukum ini membuka sementara keluarga ya sudahlah itu nasib kita. Harus terbuka semuanya. Harus serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Kalau ada pernyataan mungkin kalau saya sudah menganggap tidak ada apa-apa, kemudian dia tuh orangnya baik, udah selesai urusannya. Ya, jadi nggak bisa kita arahkan kepada keterkaitan dengan seseorang. Nah, tinggal nanti bagaimana mencari kenapa orang itu sampai menyebabkan kematian diri, bunuh diri atau mungkin yang lain-lain. Kan? Nah, gelar perkara khusus tadi jadi salah satu jalan. Ini menurut Anda juga bisa ditempuh? Jadi begini sebenarnya. Kita ini kan sekarang lagi di tengah-tengah desakan dari masyarakat dan pemerintah juga sudah menangkap sinyalmen ya. Akan melakukan transformasi dan reformasi terhadap Polri. Kalau saya pribadi ya, menurut saya yang mesti direformasi itu adalah di bidang penegakan hukum. Karena kan polisi ini kan banyak ya. Nggak semua polisi reskrim loh. Nah makanya kalau menurut saya tanpa hal ini diminta, kalau memang ada keseriusan dari penyidik dan pimpinan penyidik, ini sudah dijalankan saja tanpa harus menunggu. Tapi saya hargai itu yang namanya peraturan-peraturan. Kami sudah mohonkan itu. Dan sekarang surat kita sudah ada di Karwasidik dan akan tindak lanjuti. Nah saya setuju dengan Pak Ito tadi mengenai yang ada di ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita di pasal 55 dan 56 ya terkait pihak-pihak yang memungkinkan ada kaitannya sebagai turut serta pemberi perintah dan pelaku ataupun pembantu. Nah kalau kita ingat kasusnya pembunuhan di Amerika Charlie Kirk, itu polisi Amerika ataupun FBI ataupun CIA itu sempat salah nangkap orang, tapi dilepaskan. Nah dalam proses itu kan ada penggalian keterangan yang sifatnya memaksa. Ini belum pernah dilakukan oleh penyelidik. Padahal ya
kasus pembunuhan Charlie Kirk itu minim petunjuk. Karena kenapa? Yang ditangkap itu hanya karena berkesesuaian dengan ciri-ciri. Ya. Nah ini saat ini Arya Daru ditemukan meninggal di satu wilayah. Di wilayah itu ada beberapa orang, ada keterangan yang berbeda-beda. Nah makanya saya bilang tadi, kalau ada keseriusan dalam hal ini oleh penegak hukum yang diberi kewenangan oleh KUHAP, bisa disisir dari orang yang membantu dulu. Itu saya setuju. Ada mekanismenya, ada pasal 77 KUHAP, kurang bukti bisa SP3. Menurut Anda siapa yang bisa diseret untuk membantu misalnya, peran untuk sebagai Saya tidak bisa prejudice, tapi berdasarkan peristiwa, berdasarkan fakta, sudah jelas orang-orang yang ada di situ, sudah jelas orang-orang yang ada komunikasi sebelumnya. Tinggal dicari dua alat buktinya ini yang memungkinkan untuk menetapkan tersangka nanti siapa, begitu loh. Nah, kita tidak bisa berandai-andai dulu penetapan tersangka kalau unsur untuk menaikkan dalam tahap penyidikan, unsur pidana ini belum dinaikkan oleh penyidik. Karena masih terakhirnya belum ada unsur pidana yang ditemukan, makanya masih mandek di penyelidikan meskipun Salah, belum ini ditutup. salah, bukan unsur pidana. Pidana itu menentukan hakim. Unsur dugaan peristiwa pidana. Iya. Ini lebih simpel lagi sebenarnya. Makanya saya bilang kalau memang kita serius. Jadi kalau dan di konversi itu dikatakan belum ada unsur pidana, tidak sejauh itu. Harusnya belum ada unsur peristiwa pidana dan itu terlalu polisi, jauh. jaksa bukan hakim. Yang bisa menentukan tindak pidana nanti hakim. Makanya dalam mekanismenya juga yang diatur oleh KUHAP itu kan ada perlindungan HAM di situ. Kalau nanti 60 hari atau 20 plus 40 tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga kasus tidak bisa dilimpah, udah bebaskan. Tapi demi keadilan, demi kemanusiaan, demi kepastian hukum, hal-hal yang ada dugaan kuat itu harus ditangani secara penyidikan yang ada upaya paksa. Oke, Pak Ito melihat apa yang jadi kendala penyelidikan naik ke penyidikan dalam kasus ini? Seperti yang dimintakan oleh kuasa hukumnya keluarga almarhum. Yang paling tahu tentunya penyidik ya. Kita harus merangkai sesuatu peristiwa itu, kita rangkai keterkaitan antara apa gitu ya. Misalnya keterkaitannya kalau kita tidak tahu apakah ini sudah didalami belum masalah CCTV ya, menggerakkan CCTV. Kalau yang mengatakan ini bilang A, ternyata yang dibilang ini B keluarganya, itu satu. Itu harusnya dikonfrontasi lagi. Yang kedua mungkin kalau dikatakan dia bertemu jam sekian, kemudian ternyata dia ngakunya adalah waktu itu tidur. Itu juga sebetulnya menurut saya udah satu hal yang bisa dijadikan dua alat bukti. Keterangan palsu bisa jadi. Ya apapun juga, tetapi terhadap orang itu memberikan satu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, itu sudah masuk ke dalam unsur ya. Nah saya kira mungkin dari sana bisa didalami. Tapi kan saya tidak tahu apakah penyidik sudah mendalami atau tidak. Sehingga inilah nanti akan diuji dalam eksaminasi. Eksaminasi yang diajukan kalau memang betul tentunya ini akan menjadi satu pekerjaan rumah bagi penyidik untuk melakukan pendalaman dari apa yang sudah didapat gitu. Itu contohnya itu aja kan. Kenapa kok memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan orang yang dikatakan memberikan perintah, ternyata dia tidak. Yang kedua, dia katakan ketemu dengan seseorang padahal di jam segitu dia juga membuat pengakuan di berita acara bahwa dia itu tidur misalnya gitu ya. Nah ini kalau logika saja sebagai mantan penyidik ya. Tapi apapun juga menurut saya Polri atau Polda Metro Jaya sudah membuka kesempatan bahwa penyelidikan ini adalah belum final, dan kalau dari penyelidikan ditemukan alat-alat bukti ya, minimal 2 alat bukti, sudah bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka dan peran orang itu dalam peristiwa ini apa. Dari sana nanti akan bisa mengungkap orang-orang pihak lain yang terlibat. Nah sehingga kesimpulan sementara yang mengatakan bahwa belum ditemukan ada pihak lain yang terlibat, ini nanti akan bisa terjawab. Tapi kalau memang ternyata dari hasil penjelasan penyidik bisa meyakinkan keluarga, bisa meyakinkan penasihat hukum, case close. Itu dari Juli, Agustus, September, sekarang Oktober. Harus semakin cepat karena kalau tidak alat bukti dan lain-lainnya bisa Semakin hilang. lama kasus ini diungkap, semakin kabur, semakin bias ya. Jadi di sini memang ada beberapa hal yang memang harus dilakukan pendalaman ya. Terutama tadi semakin banyak saksi yang bisa diminta keterangan, semakin bisa membentuk satu mozaik peristiwa. Semakin sedikit saksinya, semakin sulit kita bisa menyimpulkan satu peristiwa. Kan dalam teori begitu ya Mas ya.
Jadi kita sekarang cari siapa sih teman-temannya dia. Nah, bicara soal teman-temannya dan sosok Arya Daru, seperti apa sih Pak sosoknya Arya Daru sebagai Bapak waktu itu pernah jadi atasan langsungnya saat menjadi duta besar RI untuk Myanmar? Jawabnya.